perkenalkan, nama saya Kade Ayurnyani dengan NIM 190951110 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjabarkan mengenai salah satu topik dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi untuk memenuhi tugas video saya. Adapun di sini saya memilih untuk menyajikan topik mengenai pentingnya beternak babi. Kenapa beternak babi? Nah, sebelum mulai masuk ke dalam penjelasan mengenai pentingnya beternak babi, kita akan membahas mengenai klasifikasi dari babi itu terlebih dahulu. Babi sendiri masuk ke dalam film Chordata dengan kelas Mamalia, kemudian ordonya Artiodactyla, familinya Suidae, genus Sus, dan spesiesnya yaitu beberapa ada seperti Sus scrova dan juga Sus vittatus. Babi sendiri mengikuti perkembangan peradaban manusia di dunia. Catatan domestikasi telah mencatat kalau babi telah mengalami domestikasi sejak 9.000 tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, produksi babi tertinggi dikuasai oleh Provinsi Bali dan kemudian diikuti dengan Provinsi Sumatera Utara. Nah, hal tersebut didukung dengan masyarakatnya yang memang lazim dalam mengkonsumsi daging babi tersebut. Sementara itu, menurut USDA, Foreign Agricultural Service, konsumsi daging babi merupakan yang tertinggi di dunia dengan persentase 40,1%. Nah, kemudian diikuti dengan konsumsi daging ayam, lalu ada daging sapi, dan sisanya daging-daging lainnya. Nah, untuk beberapa negara di Asia Tenggara cukup lazim dan umum dalam mengkonsumsi babi, sehingga kita dapat menyimpulkan kalau peluang untuk membuka pasar dengan negara-negara tersebut memiliki prospek yang cukup bagus. Nah, selanjutnya ada pengembangan ternak babi. Nah, untuk peternak babi sendiri ada beberapa tantangannya seperti hambatan perdagangan internasional, lalu ada persaingan dengan produk daging babi lainnya, dan juga cara mempertahankan kualitas daging agar tetap segar. Nah, untuk menangani tantangan tersebut dapat dilakukan dengan mencari kualitas bibit yang baik, kemudian mengefisiensi biaya produksinya, dan juga melakukan manajemen terhadap penyakit. Nah, perusahaan atau peternakan yang tidak efisiensi cenderung akan mengalami kegagalan. Nah, babi sendiri memiliki beberapa keburukan, yaitu yang pertama, dia merupakan hewan yang pemalas, sehingga apabila hendak dimanfaatkan untuk hewan pekerja atau sebagai pengangkut barang, maka itu adalah hal yang sangat sulit. Lalu yang kedua, babi ini jorok, sehingga ketika peternak babi, kandang harus diusahakan jauh dari pemukiman karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, lalu babi ini merupakan pemakan segala. Nah, untuk poin yang ini dapat berperan sebagai keburukan maupun keuntungan dari babi tersebut. Babi yang merupakan pemakan segala atau omnivore ini dapat diberikan tumbuhan maupun daging. Nah, di Bali sendiri, babi sering disebut sebagai tatakan banyu atau hewan yang akan dapat menampung sisa-sisa limbah di dapur. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari babi ini, yaitu yang pertama, efisien dalam memanfaatkan makanannya, di mana babi bisa tumbuh sebesar 100 kg hanya dalam waktu 5 bulan.
Selanjutnya, karkasnya dapat mencapai 65 hingga 70%, sementara untuk hewan lain hanya sekitar 56%. Nah, babi ini juga bersifat profilik atau mampu beranak banyak dalam satu kelahiran. Nah, masa kebuntingannya juga cukup singkat jika dibandingkan dengan sapi, yaitu 114 hari, sementara sapi bisa mencapai 240 hari. Nah, babi ini juga bersifat fleksibel, yaitu bisa dijual kapan saja. Bisa dijual setelah disapih, ataupun setelah dewasa, atau juga bisa dijual saat masih menjadi bibit. Lalu selanjutnya ada kadar lemak tinggi dengan serat lebih halus sehingga lebih empuk. Nah, babi juga lebih mampu beradaptasi terhadap lingkungan, namun babi tidak terlalu kuat untuk menahan suhu yang ekstrim. Nah, selanjutnya kotoran babi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau anti hama. Rambut babi pun dapat dimanfaatkan sebagai kuas kosmetik atau kuas tembok. Nah, selanjutnya ada babi memiliki manfaat dalam dunia kesehatan juga. Yaitu yang pertama, pankreasnya dapat dimanfaatkan sebagai insulin. Kemudian untuk jantung babi dapat digunakan sebagai organ yang ditransplantasikan, terutama untuk katup dari jantungnya. Lalu dinding usus halus sebagai sumber heparin. Lalu darah babi sebagai sumber fibrin, yaitu asam amino pada infus. Lalu kulitnya dapat digunakan sebagai gelatin atau kapsul. Dan plasentanya dapat digunakan sebagai bahan kecantikan seperti facial, hand body, dan lotion. Nah, babi ini juga sering digunakan sebagai hewan percobaan bagi dokter-dokter bedah untuk melakukan praktek sebelum mulai menangani manusia. Babi ini dapat dikatakan cukup memberikan cuan bagi peternaknya. Nah, fungsi ternak babi ini yang pertama yaitu untuk bisnis, lalu ada sambilan, lalu tabungan, kemudian upacara. Nah, untuk poin ini sangat sering ditemui, terutama di Provinsi Bali, di mana banyak ritual seperti upacara keagamaan yang memerlukan babi, terutama dagingnya. Selanjutnya ada sebagai hiburan. Beberapa negara di dunia memanfaatkan babi-babi sebagai hiburan, seperti di Thailand. Di sana babi akan dihias sedemikian rupa dan kemudian dipertontonkan seperti fashion show. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pertumbuhan babi. Nah, babi ini sendiri ketika baru lahir, kepalanya besar, kakinya panjang, lalu tubuhnya kecil. Nah, pertumbuhannya sendiri didominasi pada awalnya dengan kerangka, lalu kemudian tumbuh, berkembang, urat atau otot, dan lemaknya. Nah, pada masa ini, babi sangat memerlukan kolostrum yang sangat penting untuk sumber gizi, kemudian mempercepat pertumbuhan fili usus, sebagai kekebalan tubuh pasif, dan memperbesar serta memperberat usus sehingga penyerapannya lebih meningkat. Nah, fase pertumbuhan babi. Yang pertama ada fase 1 atau disebut juga fase starter. Nah, fase ini dihitung dari sejak babi lahir hingga 2 bulan. Pertumbuhannya sedang, yaitu sekitar 250 gram per hari. Yang kedua ada fase grower, yaitu sekitar umur 2 hingga 4 bulan. Pertumbuhannya cepat, yaitu sekitar 500 gram per hari. Yang ketiga ada fase finisher,
yaitu mencakup babi umur 5 bulan ke atas dengan pertumbuhannya yaitu sekitar 450 gram per hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan, baik yang tidak sengaja maupun disengaja. Terima kasih telah memperhatikan hingga akhir. Sampai jumpa.